wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Yulani Putri, NIM 2120 150. Di sini saya akan mempresentasikan ijaz Al-Quran. Yang pertama, pengertian ijaz Al-Quran. Ijaz menurut bahasa artinya melemahkan. Ijaz ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu lawan dari kekuasaan atau kesanggupan. Dan mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, yang ajaib atau yang menakjubkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu yang bernilai sangat tinggi dan bisa mengungguli seluruh masalah yang berkembang. Mukjizat juga diturunkan untuk menjawab sebagai tantangan bagi masyarakat tempat di mana Nabi dan Rasul itu diturunkan. Mukjizat yang turun selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana Nabi itu diturunkan dengan tujuan sebagai pukulan telak bagi masyarakat yang ditentang. Ijazul Quran atau kemujizatan Al-Quran melebihi segalanya dibanding dengan apa yang sedang mereka banggakan. Dan keutamaan mukjizat Al-Quran ini bukan hanya ditunjukkan kepada bangsa Arab, tetapi mukjizatnya itu diperuntukkan kepada seluruh alam. Selanjutnya, unsur mukjizat. Menurut Quraisy Shihab, sebuah mukjizat memiliki beberapa unsur, yaitu hal atau peristiwa yang luar biasa. Mukjizat disebutkan sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa, berbagai macam fenomena alam yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, menakjubkan tidak dapat disebut sebagai mukjizat. Suatu mukjizat disebut sebagai hal yang luar biasa. Luar biasa berarti telah keluar dari kebiasaan nalar manusia dan telah keluar dari jangkauan hukum sebab akibat, sehingga tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, terjadi melalui seorang nabi. Suatu hal yang luar biasa yang dapat dialami oleh siapapun di dunia ini apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun segala kejadian luar biasa itu tidak bisa digolongkan sebagai mukjizat apabila tidak terjadi melalui seorang nabi. Suatu hal luar biasa yang terjadi pada seorang calon nabi, namun hal itu tidak disebut sebagai mukjizat. Hal tersebut sebagai irhas. Sebagai contoh irhas adalah kejadian yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, yaitu ketika beliau masih kecil sudah dapat berbicara kepada orang-orang, melecehkan ibunya. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tantangan ini harus berbarengan dengan pengakuannya sebagai nabi, bukan sebelum atau sesudahnya. Di sisi lain, tantangan tersebut harus pula merupakan sesuatu yang sejalan dengan ucapan seorang nabi. Selanjutnya, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani, yaitu apabila yang ditantang berhasil melakukan hal serupa. Ini berarti bahwa sang penantang tidak terbukti. Kandungan tantangan harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang. Bahkan untuk membuktikan kegagalan mereka, biasanya aspek kemujizatan masing-masing nabi adalah hal-hal yang sesuai dengan bidang keahlian umatnya. Selanjutnya, tujuan dari ijazul Quran yaitu 1. Untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar merupakan wahyu dari Allah. Yang ketiga, untuk menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Yang keempat, untuk menunjukkan kelemahan daya upaya rekayasa manusia. Selanjutnya, bentuk ijaz Al-Quran dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang bahasa, yaitu 1. Sistem bunyi indah yang ditimbulkan oleh ketukan huruf-huruf Al-Quran hingga terdengar keserasian suara harokat, sukun, mad,
dan bunyi rima di ujung ayat. Yang kedua, lafaz-lafaznya memberikan makna secara penuh sesuai pada tempatnya tanpa dikurangi atau dilebihkan. Yang ketiga, meyakinkan akal dan menyentuh emosi secara berimbang. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan, yaitu 1. Melakukan penelitian yang terus-menerus untuk mengungkapkan rahasia-rahasia alam semesta. Yang kedua, Al-Quran mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang bersifat pasti tentang rahasia alam semesta. Yang ketiga, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di bidang hukum, yaitu kandungan Al-Quran meliputi aturan untuk seluruh bidang dan aspek kehidupan. Yang kedua, sesuai dengan karakter jiwa manusia. Yang ketiga, cocok untuk segala tempat dan waktu. Dan yang keempat, keadilan dan kesempurnaan mutlak Al-Quran. Selanjutnya, jenis-jenis ijaz Al-Quran. Jenis-jenis ijaz Al-Quran terdiri dari 2. Yang pertama yaitu ijaz khosos atau ijaz Al-Quran, yang yaitu dengan cara menampung arti-arti kata yang banyak diungkapkan dengan kata-kata yang sedikit tanpa ada kata yang terbuang. Yang kedua, ijaz hadzaf, yaitu membuang salah satu ungkapan yang tidak berpengaruh terhadap pemahaman kata tersebut, disertai adanya indikasi atau gejala kata-kata yang dibuang, baik secara kata menyeluruh atau alasan-alasan yang bersifat arti. Faktor yang mendorong penggunaan kata ijaz, yaitu 1. Murni untuk menyingkat uraian kalimat dan menjaga kesia-siaan kalimat tersebut. 2. Mengingatkan bahwa waktu sangat pendek hingga membutuhkan kata yang dibuat hingga menyebabkan tersisihnya inti masalah yang lebih penting. Dan yang ketiga, mengagungkan dan menghormati al-tafham wal-lidham seperti sifat-sifat ahli surga. Dan yang keempat, keringanan dalam kata karena sering disebut-sebut dalam pembicaraan, seperti membuang huruf untuk panggilan, yaitu huruf nida. Yang terakhir, untuk menjaga akhir ayat. Selanjutnya, ijaz Al-Quran secara ilmiah. Al-Quran ialah kitab akidah, hidayah melemahkan lawannya. Oleh sebab itu, maka tidak patut baginya akan melampaui batas-batas hidayah dan melemahkan. Ia meletakkan untuk pandangan-pandangan ilmiah. Tiap kita melihat suatu pendapat baru, niscaya kita mau mencari-carinya dalam Al-Quran dan mentawilkannya sesuai dengan pandangan ilmiah. Pendapat ini adalah suatu pandangan yang sangat salah mentawilkannya. Selanjutnya, hikmah adanya ijazul Quran, yaitu 1. Meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah dengan adanya Al-Quran sebagai mukjizat Allah. Kita dapat meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memantapkan keimanan akan kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan meyakini kebenaran dan kemurnian Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin yakin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan menyelesaikan masalah. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.